Halo adik-adik, apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga dimanapun kita berada, kita semua tetap bersemangat untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya setiap waktu. Adik-adik, hari ini kita akan kembali beribadah melalui generasi Dauti. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Salvation is found in no one else. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, terpujilah Engkau untuk semua kebaikan-Mu kepada kami sampai saat ini. Tuhan, hari ini kami akan beribadah kepadamu. Tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu dan mempercayainya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, di dalam lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, dikatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Benarkah? Iya,
firman Tuhan yang adalah kebenaran dengan sangat jelas menuliskannya. Yuk kita buka Alkitab kita baca dari Roma 1 ayat 16 sampai 17. Adik-adik, di dalam lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, dikatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Benarkah? Iya, firman Tuhan yang adalah kebenaran dengan sangat jelas menuliskannya. Yuk kita buka Alkitab kita baca dari Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Adik-adik, pernahkah kalian berpikir bahwa dengan berbuat baik atau menjadi pendeta yang rajin ke gereja, itu pasti bisa menyelamatkan kalian dari hukuman dosa? Mungkin selama ini adik-adik beranggapan seperti itu. Banyak anak-anak juga yang pada umumnya berpikir bahwa mereka harus rajin berbuat baik, atau harus rajin ke gereja, atau melakukan hal-hal yang lain supaya bisa diselamatkan. Nah, hari ini kita akan mendengar tentang seorang yang awalnya mempercayai bahwa ia dan semua orang akan diselamatkan dari hukuman dosanya dengan percaya kepada orang-orang yang disebut kudus yang ada di gerejanya. Siapakah dia? Dia adalah John Calvin. John Calvin lahir pada tanggal 10 Juli tahun 1509 di kota Noyon, Prancis. Ia dibesarkan dalam suatu keluarga yang baik, yang juga berhubungan baik dengan komunitas gereja, tempat ayahnya melayani pada saat itu. Pada umur 14 tahun, ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan sekolahnya di Universitas Paris. Disitulah ia belajar tentang Tuhan dan bahasa Latin, karena ia dipersiapkan untuk masuk ke dalam kependetaan di gereja Katolik. Namun, karena ayahnya memiliki masalah dengan keuskupan gerejanya, maka ayahnya menyuruhnya untuk berhenti belajar teologi atau belajar tentang Tuhan dan melanjutkan studinya di Orleans di bidang hukum. Di kota itulah akhirnya John Calvin mengenal gerakan reformasi yang sebelumnya digerakkan oleh Martin Luther dan yang lainnya. Setahun kemudian, ia melanjutkan untuk belajar di kota lain. Dan di sanalah ia dibimbing oleh seorang profesor yang mengikuti ajaran Martin Luther. Gurunya itu sangat mempengaruhi Calvin dan membangkitkan semangatnya untuk giat mempelajari hukum dan firman Tuhan dan iman kekristenan juga. Adik-adik, tahukah adik-adik apa yang terjadi sesudah itu? Ternyata oleh kemurahan Tuhan, John Calvin dapat mengerti kebenaran yang dituliskan oleh Tuhan dalam firman-Nya, yaitu Alkitab. Pada tahun 1533, tepatnya 16 tahun sesudah Martin Luther membawa reformasi,
John Calvin akhirnya berada di kota Paris dengan hati yang baru dan iman Kristen. Hati yang baru yang dimiliki oleh John Calvin dialaminya bukan dengan cepat dan mudah. Dia mengakui bahwa pada awalnya dia menolak dengan keras dan berapi-api. Sebagai seorang Katolik, ia pernah berziarah bersama ibunya ke biara dan di sana ia diizinkan mengecup relikwi suci jari Santo Anne. Namun di dalam doanya, Calvin menyatakan apa yang telah didengarkannya selama ini dalam pengajaran gerejanya yang kurang benar. Dan dalam seketika, ia meyakini bahwa Allah mengubahkan hatinya hingga akhirnya memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh ajaran Alkitab yang murni. Ia mengakui bahwa Tuhan telah memimpinnya dan membuatnya berbalik dengan rasa damai yang dulunya ia dambakan. Dan ia mengalami berbagai perubahan. Ia tidak menyangka bahwa hatinya yang dulu tergila-gila dengan kepausan Katolik akhirnya dapat keluar oleh kuasa dan kasih Allah kepadanya. Sesudah kejadian yang ajaib itu, ia menuliskan khotbah tentang iman mereka kepada apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab, yaitu firman-Nya. Ia dan sahabatnya mengkhotbahkan bahwa Yesus Kristus adalah pengantara satu-satunya antara manusia dan Allah, bukan Bunda Maria atau orang-orang yang disebut kudus di dalam gereja Katolik. Tetapi kebenaran itu tidak diterima oleh orang-orang di kota itu, sehingga mereka melarikan diri dari sana. Lalu, apakah ia menjadi takut? Ternyata tidak, adik-adik. Ia tidak menjadi takut dan tidak menyerah. Sebaliknya, ia terus mengimani kebenaran yang Tuhan berikan kepadanya sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab, dan ia berkobar-kobar memajukan pemberitaan Injil. Adik-adik, John Calvin beriman kepada apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Semua yang dipelajarinya diteguhkan oleh Roh Kudus di dalam hatinya bahwa itu adalah kebenaran. Dengan imannya, ia semakin mengenal Allah dengan benar melalui firman-Nya. Imannya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, itulah yang benar-benar memberikan jaminan keselamatan dan kedamaian, bahkan perubahan bagi hidupnya. Wah, indah sekali ya adik-adik. Akhirnya John Calvin mengerti dan meyakini bahwa bukan dengan kebaikan dan perbuatan ataupun usaha dari dirinya, dan juga bukan karena pertolongan dari orang lain sehingga ia bisa selamat dari hukuman dosa-dosanya. Ia akhirnya merasakan betapa baiknya Tuhan membukakan firman-Nya sehingga ia bisa beriman dengan benar kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan mau supaya kita pun memiliki iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Iman yang benar itu adalah menerima kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab yang sudah dituliskan, yang sudah menceritakan tentang Yesus yang datang dari sorga sebagai juru selamat seluruh manusia. Seperti di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah Injil yang bisa menyelamatkan semua orang. Ketika adik-adik mempercayainya dengan sungguh, maka kalian pun pasti diselamatkan dari hukuman dosa-dosa kalian. Selain itu, kalian juga akan mengalami damai dan kekuatan di dalam hati kalian, dan kalian pasti akan berubah menjadi anak-anak yang berguna bagi Tuhan dan yang memuliakan Tuhan.
Bahkan, kalian juga bisa menjadi seperti John Calvin yang dipakai Tuhan menjadi pemberita Injil yang murni. Maukah adik-adik diselamatkan? Maukah adik-adik memiliki damai? Maukah adik-adik berguna untuk Tuhan? Caranya ialah dengan beriman terlebih dahulu kepada Yesus yang sudah menyelamatkan semua orang berdosa. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik, seperti yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih untuk cerita hari ini. Berkatilah kami supaya kami pun beriman kepadamu sebagai satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayo kita keluarkan kembali suara kita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia.